Sebab Engkau, Tuhan, Bapa kami yang dahsyat adanya. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami siapkan tanah hati kami masing-masing untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengambil benih-benih yang berharga tersebut, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Kasih G5 minimal 5 orang, beritahu begini, minggu depan bulan baru jangan lupa traktir. Ya. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin dan semangat. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan lewat YouTube, GKJ Family atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan e-flyer yang saudara sudah dapatkan kemarin, judul khotbah hari ini adalah 5C. Katakan bersama 5C. Kenapa saya ambil 5? Karena kita Pancasila dan kemarin terinspirasi oleh kaos yang dipakai oleh Pak Yohanes Irawan ya. Garuda dengan Pancasila 5C. Jadi tidak boleh 6. Tapi cukup 5, haleluya. Apalagi yang tidak mencatat, saudara katakan ini dengan yakin supaya paling tidak saudara ingat ya. Si yang pertama adalah baca 2, 3. Posisi. Ya, posisi. Untuk mencapai kesuksesan, ini posisi yang banyak dicari orang ya. Ini beberapa handphonenya dimatikan saja. Pengorbanan yang harus dilakukan, resiko, kegagalan, penyangkalan, kritik, disiplin, penderitaan, pengorbanan, penolakan, pulang malam-malam, ketekunan dan kerja keras baru mencapai sukses. Ya, tentu saudara yang bekerja kepingin posisinya itu tidak dibawa terus. Tahun 2010 teller, 2025 teller, 2026 teller. Tentu ingin naik terus, paling tidak jadi kepala teller, akhirnya jadi posisi yang lebih tinggi. Sekolah juga demikian. Semester 1 ranking 3, semester 2 ranking 2. Maksud saya dari bawah, saudara. Jangan semester depan ranking 1 dari bawah. Tapi cari yang prestasi yang top. Masalahnya saudara ini cari posisi itu untuk sekarang atau nanti di kekekalan. Sebab dalam kerajaan 1000 tahun damai, pemerintahan yang ada itu seperti yang ada sekarang. Jangan saudara berpikir kerajaan 1000 tahun lalu sistemnya berubah. Sistem pemerintahan yang ada di dunia itu kan berasal dari Allah, Theokratos. Jadi tetap kerajaan 1000 tahun damai tidak perubahan sistem.
hanya perubahan peta. Ada presidennya, ada menteri-menterinya. Kita harus kejar posisi itu bukan di sini. Karena firman Tuhan mengatakan umur hidup manusia just 70. Lebih daripada itu bonus dari Tuhan. Kejar yang kekekalan, karena itu selama-lamanya. Bagaimana cara bisa mengejar posisi di kekekalan? Ya ditunjukkan dari apa yang saudara lakukan sekarang. Untuk siapa? Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam berbagai bidang. Saudara tidak perlu melayani semuanya harus yang kelihatan. Justru yang tidak kelihatan itu yang penting. Saya bisa bicara ini, mulut saya bisa goyang, keluar suara, itu karena ada organ-organ di dalam saraf dan lain sebagainya yang mendukung supaya saya bisa begitu, itu yang jauh lebih penting. Dan prinsip dunia ini berbeda dengan prinsip Allah. Kalau prinsip dunia, kenapa kita makin kejar posisi makin tinggi? Karena makin tinggi posisi kita makin dilayani. Betul saudara? Jenderal itu enggak pernah bawa tasnya. Dia tidak pernah setir mobil, meskipun dia bisa menyetir mobil. Baik dia tugas maupun tidak tugas, malam maupun dia hari Minggu, hari Sabtu, ajudannya, anak buahnya itu selalu ada. Dulu kita pernah punya anggota namanya Kolonel Bambang yang tinggal di depan dan dia pindah ke Bandung, sekarang sudah pensiun dan menjadi hamba Tuhan. Dan dia suka sering mengikuti khotbah-khotbah saya lewat YouTube. Salam ya Pak Bambang, dia pasti lihat khotbah ini. Waktu saya ke rumahnya ada 2 ajudannya. Siapa? Anggota TNI tapi yang pangkatnya masih rendah, kopral atau sersan, itu siap disuruh-suruh. Bahkan bukakan pintu mobil saya, dia enggak pernah buka pintu mobil sendiri. Ya, makanya orang dunia kejar, makin tinggi posisinya makin dihormati. Tapi beda dengan prinsip Allah, makin saudara mau posisi makin tinggi, saudara harus semakin melayani. Haleluya. Jadi kalau saudara di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah senangnya dilayani, bakalan tahu nanti di kerajaan 1000 tahun damai kalau masuk ya, posisi saudara sebagai apa di sana? Rendah. Selama-lamanya posisi saudara rendah. Tidak bisa menerima kenaikan jabatan, namanya kerajaan yang kekal. Kita baca ayat yang pertama. Markus 10, 43, 44. Katakan sekali lagi, haleluya. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, amin. Lihat baik-baik kata ini yang ngomongkan Yesus. Kenapa kata-kata ini keluar? Akibat 2 bersaudara, Yohanes dan Yakobus ngomong sama Tuhan, kalau boleh nanti dia di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Lihat ya, 2 rasul ini bicara minta sama Tuhan nanti dalam kerajaan surga mereka mau di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Lihat ya, 2 rasul ini sudah ngerti apa itu arti posisi. Ya. Nah, Yesus menjawab, akhirnya menjadi keributan di antara murid-murid. Lu kok enak kamu mau sebelah kanan, sebelah kiri. Yang satu mungkin mengatakan, saya yang di pangku Tuhan saja. Yesus ngomong seperti ini. Poinnya di sini, ia menjadi hamba untuk semuanya. Bukan untuk orang yang dia senangi, dia mau melayani. Saudara jangan melayani kalau misalnya yang datang teman saudara, misalnya yang atur kursi, wih diantarkan, bahkan kursi yang dibersihkan.
Kalau yang itu di sana tuh, yang di sana. Semuanya kita di sini sama rata. Haleluya. Ngomong kiri kanan saudara, kita sama. Ya. Tambahin lagi saya, cuma beda beratnya. Cerita nyata, satu kali dalam perang revolusi Amerika, ya, ada kejadian waktu dulu itu mereka kan pakai gerobak, ditarik oleh kuda atau sapi itu apalah. Gerobak membawa persenjataan, bahan makanan, ya. Hujan, gerobaknya ini masuk ke dalam lubang yang berlumpur. Lalu sekelompok prajurit berusaha, sapinya, kudanya tidak bisa narik, kuda lah, didorong, ya. Pemimpinnya itu komandannya makanya sersan. Dia ngasih aba-aba sambil bawa pedang zaman dulu. 1, 2, tarik atau dorong. Didorong, naik gerobaknya sedikit karena licin dan agak dalam masuknya, gagal, turun lagi. Itu kejadian berkali-kali. Ada seorang penunggang kuda. Dari jauh dia sudah melihat kejadian itu. Sampai di lokasi penunggang kuda ini turun. Tanpa banyak bicara, dia ada di bagian belakang dari gerobak itu yang membawa peralatan. Dan dia membantu mendorong. Karena ada tambahan 1 orang ini yang penunggang kuda, gerobaknya berhasil keluar dari lubang itu. Lalu penunggang kuda ini bilang sama sersan, lain kali kalau butuh bantuan, panggil saya. Nama saya George Washington. Siapa George Washington pada saat itu? Jenderal tertinggi Angkatan Darat Amerika Serikat. Nanti akhirnya George Washington ini menjadi Presiden Amerika. Dan sampai sekarang George Washington ini dipegang oleh banyak orang. Bahkan dilus-lus botaknya. Do you understand? 100 US itu loh. Itu George Washington. Kalau tidak understand nanti sudah bingung. Siapa yang dilus-lus botaknya ya? Tuyul kali. Langsung sersannya, siap. Percuma. Kalau sersan tuh lihat kejadian itu dan tidak banyak bicara, dia ikut dorong, gerobaknya lolos. Tapi dia cuma 1, 2 dorong, 1, 2 dorong. Sudah bolak-balik gagal, dia cuma dorong saja. Perlu, karena dia merasa posisinya tinggi, jadi dia pikir dia tidak perlu. Nah George Washington ini keluar dari tempat itu, kakinya, sepatunya pasti ada lumpurnya dong. Tapi dia tidak peduli. Saudara juga dari cerita ini, apalagi hal rohani, jangan selalu ingin menjadi orang yang suka dilayani. Kalau suka dilayani itu artinya saudara masih kanak-kanak secara rohani. Meskipun umur saudara dalam Tuhan sudah 50 tahun dalam Tuhan, tapi masih suka dilayani, saudara ini masih kanak-kanak. Dan kanak-kanak tidak bisa memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada di negara manapun juga seorang kanak-kanak dijadikan menteri atau pejabat, tidak ada. Tepuk kiri kananmu yang keras, kasih tahu begini, dewasa dalam rohani. Ya, benar, ini nasihat yang baik. Kalau ingin diberkati, saudara memberi, pagi ini kita tidak memberi uang ke kiri kanan saudara, memberi nasihat yang baik. Karena kiri kanan itu adalah saudaramu di dalam Tuhan. Amin. Meskipun lain bapak, lain ibu, satu merah, satu kuning, no problem.
Ini cerita George Washington, ya, penunggang kudanya. Yang kedua, kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, relasi. Si yang kedua ya, relasi. Saya lihat gambar ini baik-baik. Saudara punya ini cuma 1 atau 2 atau ke banyak orang ini ya. Atau relasinya itu hanya kepada teman kersel, 1 kersel saja. Bukan begitu. Lebih banyak relasi itu lebih baik. Saudara mesti punya hubungan. Yang pertama yang baik itu adalah dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan. Bukan dengan sesama. Itu yang paling penting. Percuma saudara punya banyak koneksi, tapi hubungan saudara dengan Tuhan ini tidak harmonis. Hubungan itu menjadi baik kalau di maintenance. Saya tidak bisa artikan maintenance itu apa ya. Seperti mobil saudara, motor saudara, di maintenance itu diganti oli, diganti busi, diservis itu maintenance. Hubungan saudara dengan Tuhan juga harus ada maintenance-nya. Apa maintenance-nya? Doa. Baca Alkitab. Doa itu you speak to the Lord. Ada komunikasi. Jangan saudara doa malam hanya kalau saudara besoknya tugas. Bagaimana bisa? Dibiasakan, bisa karena biasa. Kalau tidak dibiasakan, tidak bisa. Dan memang doa ini yang paling sulit. Makanya di Tabernakel, mezbah dupa itu adalah benda yang paling dekat dengan tabut perjanjian. Habis itu apa? Baca Alkitab. Habis itu apa? Rajin kersel. Pelita emas ini kan 7 jadi 1. Ya kan 7 kan dijadikan 1. Masa sendiri-sendiri, kayak lampu ini kan sendiri-sendiri. Nah saya lihat ke atas ya, 3 jadi 1, ini 3. Kalau pelita emas 7, kersel. Penting, berkersel itu penting. Jangan saudara berpikir, wah saya enggak kersel enggak apa-apa. Semua ini itu ada di firman Tuhan. Berdua lebih baik. Kalau bertujuh, bersepuluh lebih baik lagi. Amin. Kalau sudah relasi dengan Tuhan, baru relasi dengan sesama. Contoh yang paling jelas itu adalah Yusuf. Lihat ayat ini. Saya bacakan dulu dari ayat yang kedua. Dari Kejadian 39. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, sampai di situ saja. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan yang berhasil, kalau berhasil ada gagalnya. Ini tidak. Kenapa? Ayat 1. Tuhan menyertai Yusuf. Kalau disertai oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan dengan melimpahkan kasih setia kepadanya. Lihat baik-baik. Penyertaan Tuhan terhadap diri saudara ditunjukkan dengan saudara dilimpahi kasih setia. Koma, ya, relasi dengan Tuhan. Sekarang membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Bukan hanya
di penjara, Yusuf menjadi kesayangan dari mandornya. Di rumahnya Potifar saja, Jenderal Potifar, dia menjadi kesayangan, bahkan kesayangannya Potifar. Semua ini dalam kuasamu, kecuali istriku. Dimanapun Yusuf berada, dia menjadi kesayangan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Amin. Mau bukti? Kalau saya cuma ngomong, saya pikir, oh itu kan Yusuf, saya kan Anton. Waktu Gino mau pindah ke Kupang, saya doakan dia. Dan saya mengucap, jadilah seperti Yusuf. Dia dikasih target. Kalau setahun bisa mencapai omset 500 juta per bulan, nanti kamu balik ke Bali. Ya. Sekarang di bulan ke-9 ini, omset 500 itu sudah lebih. Lebih. Dan dia rencana tarik ke sini dan jadi supervisor. Ucapan saya menjadi kenyataan. Karena memang anak ini baik, melayani Tuhan, punya hati yang baik. Iya, betul Bu Rosalina. Tapi adiknya Diego juga baik. Kalau saya enggak muji Diego, mikrofon saya dimatikan dari atas. Iya, dia yang memegang kontrol mikrofon saya, dimatikan enggak bisa saya. Saya gini-gini juga percuma. Berbahagialah Ibu Rosalina, ya, engkau adalah ibu yang luar biasa melahirkan anak-anak yang baik. Saudara, jadi ibu-ibu itu juga jangan hanya merojol anak saja. Jadikan anak-anakmu ini pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ibu-ibu, haleluya. Ojo ada cora lagi loh saudara. Untung Pak Pohok diem pagi ini. Saudara, kalau punya relasi yang baik dengan Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara menjadi kesayangan. Haleluya, kesayangan orang-orang itu. Ya, kalau saya mau menceritakan tentang saya, banyak yang saya alami kalau saya ke Penang, tapi saya tidak mau cerita. Nanti dikira, wah Pak John sombong-sombong, lebih baik enggak usah. Yang penting saudara lihat, jangan saudara di tempat kerja, kalau enggak masuk teman-teman senang. Wah orang itu enggak masuk, wih happy kita hari ini. Tapi kalau saudara enggak masuk, dicariin kenapa kok sampai enggak masuk, di WA, di telepon. Bukan karena pekerjaan saudara ditimpakan kepada mereka, tapi tidak ada yang membuat suasananya jadi ceria. Jangan kalau sudah datang ke kantor suasananya langsung surem. Lampu yang terang jadi kayak gelap begitu. Datang gereja juga, wah ini lagi sebelahku. Coba toleh kiri kanan saudara. Itu musuhmu atau gimana itu? Iya. Siapa itu? Adiknya Daniel itu siapa namanya? Ada, siapa nama dia? Hah? Noval. Ditanya kok diem loh. Noval berdirinya tegak sedikit ya. Sebelahmu tuh Pak Alek. Bukan teroris, jadi dia bingung. Dia noleh ini kok pakai maskernya sampai gini loh saudara ya. Tinggal dikasih tutup jilbab dia saudara. Pak Alek pakai masker hitam serem loh Pak. Saya dari sini, jangan-jangan ini ada satu KKB ini ya. Makanya baca KKB itu taunya cuma KB aja. Nah saya perlu baca ya. Ini cerita nyata juga. Satu kali pasukan Nazi, Nasional Sosialisme, pimpinannya Hitler, ya, berhasil masuk ke sebuah kota di England yang bernama Leicester. Dan memang Inggris dimakan juga sama Nazi Jerman. Kota itu sudah dikuasai oleh pasukan Hitler. Kalau saudara tanya, yang mana yang Hitler? Ini saudara ya, ini Hitler.
Nanti saya tanya di kuis, Hitler nomor berapa dari depan? Nomor berapa saudara? 1. Lalu ada sekelompok tentara Jerman Nazi yang masuk ke sebuah rumah. Untuk apa? Mereka kelaparan. Di dalam rumah itu ada seorang ibu, suaminya sudah mati, baru mati. Karena terbunuh oleh tentara Nazi ini. Dan dia punya 3 anak. 1 laki, 2 perempuan. Masuk tentara Jerman. Waduh kaget ibu ini, anak-anaknya sembunyi. Ibunya bilang, sembunyi. Sembunyi anaknya. Lalu tentara ini bilang, ngomong kan enggak ngerti. Yang satu ngomong Jerman, satu orang Inggris. Pakai kode. Mungkin kodenya lebih jelas, dut, ngentut. Kosong perutnya. Ya. Tunjuk-tunjuk dapur, tunjuk panci dan lain sebagainya. Bun ini sudah beli pancinya itu, penggoreng sudah ya? Ya. Pak Robi udah beli kipas anginnya? Udah ya. Makanya dia seger kipas anginan terus ya. Pak Fendi tambah gemuk karena masak terus. Jangan gini-gini aja, aku mesti rasain. Oh ngerti ibu itu. Dia panggil anaknya untuk bantu. Karena ini tentaranya bukan 1, beberapa. Lah waktu lalu makanannya sudah jadi, mereka makan sambil ngomong-ngomong tentara Nazi ini. Nanti habis ini kita bunuh mereka. Sambil ketawa-ketawa, seneng ya. Kita bunuh ibu dan 3 anak ini. Ya. Ibunya waktu tentara-tentara itu ngomong dia tidak mengerti ya. Dia kayak merasa ada yang ngomong sama dia. Habis ini kamu mati. Ya, apa yang dilakukan? Apakah dia membawa 3 anak lalu lari? Ya ditembak, saudara. Dia ajak anaknya, dia ngomong sama tentara. Oh tentaranya ngerti. Berdoa sebelum dibunuh. Silahkan. Dia masuk kamar. Diajak 3 anaknya berdoa. Mereka berdoa. Selesai berdoa mereka keluar. Ya. Loh, tentaranya kok enggak ada. Hilang, enggak ada sama sekali. Mereka heran. Relasi ibu ini yang baik dengan Tuhan membuat Tuhan menurunkan malaikatnya. Haleluya. Mengusir. Ini cerita nyata. Bisa terjadi dalam hidup saudara, dalam kejadian yang lain, kalau saudara percaya. Tentaranya hilang. Ya. Dan ibu itu tahu, oh ini barusan terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Akhirnya 1 anaknya itu ke Amerika, sekolah di sana. Dan nama anak itu adalah Matthew Henry, yang sangat terkenal. Itu kisah perjalanan hidupnya yang nyaris mati. Hanya karena Tuhan menolong. Kenapa Tuhan menolong? Karena Tuhan punya relasi, ibu itu juga punya relasi. Kalau relasi saudara yang baik, terkena musibah, ada masalah. Misalnya ya, saudara David Tenger, Doni, istrinya masuk UGD, karena anaknya ada masalah, harus segera dilahirkan. Datang enggak? Datang. Karena apa? Relasinya baik. Contoh saja, yang dengar itu adalah Henok. Henok datang enggak? Enggak datang, karena mungkin Doni dia enggak tahu. Kenapa pada saat saudara berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab saudara? Kenapa? Saudara bisa jawab sendiri. Bukan berarti Tuhan pilih kasih. Kita ini anaknya. Saudara yang punya anak lebih daripada 2, saya mau tahu, silakan angkat tangan saudara.
Oh banyak, ya. Komang saya, anak 3. Mengasihi ketiga-tiga ini sama persentasenya atau ada perbedaan? Hah? Sama, bohong. Pasti ada. Ya, 2 laki, 1 perempuan. Kalau Pak Robi saya tanya, pasti dia lebih mengasihi Jesse. Oh salah, burungnya. Kalau saya ditanya, tidak lain dan tidak bukan adalah si Jemblem itu. Orang anak cuma 1. Bikin relasi saudara dengan Tuhan, maintenance. Sebab masalah datang ke saudara tidak ngasih tahu. Bisa saja saudara pulang gereja ini, saudara mengalami musibah. Entah apa itu musibahnya. Tapi kalau saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan, musibah itu tidak sampai menghancurkan saudara. Saudara jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Amin. Ya. Kalau sampai jatuh dan tergeletak, bukan salahnya Tuhan. 3, baca bersama visi. 2, 3, visi. Ya. Visi ki opo sih Pak? Handi itu punya visi. Handi mana ya Handi? Handi mana? Oh itu dia, gelap sekali kamu. Saya pakai baju hitam di tempat gelap lagi dia. Ya. Handi itu punya visi tahun depan dia punya anak 2. Loh kok bisa Pak? Baru setahun kawin kok udah punya anak 2, langsung kembar 2. Dia punya visi, rumah sudah ada, papanya ngasih warisan sekian kilo emas. Dia punya visi, mau ke Swiss, mau ke Cina, mau ke Amerika. Terserah kan, itu kan visinya dia. Ya, itu visi. Saudara kalau tidak punya visi dalam hidup ini, pokoknya mengalir saja, kacau itu saudara. Saudara masih punya visi. Orang tua misalnya visinya apa? Saya pingin anak saya menyelesaikan studinya dengan baik. Tentu visi ini harus disertai dengan aksi, tapi itu nanti. Tanpa visi, perjalanan saudara ini akan kabur. Nah, yang kedua ini kan relasi. Makin baik relasi saudara dengan Tuhan, visi saudara ini makin jelas, seperti orang pakai kacamata. Sini kan kabur. Kalau saudara relasinya dengan Tuhan makin jelas, makin baik, terang. Bahasa Yunani itu ketok. Iso ra iso kudu iso pokok iso, ketok kelihatan jelas. Saudara yang berkacamata coba buka, ganteng saya hilang. Begitu dipakai, oh memang ganteng Pak John. Ya. Dan tanpa visi, hancur. Kok saya bisa ngomong gitu? Kalau bahasa Indonesia mengatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Bila ada yulek menjadi jinaklah rakyat. Oh bukan, ini bukan Wahyu Hermawati. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Kalau saudara baca begini ini agak bingung, wahyu opo? Ya, liar itu maksudnya apa liar? Bahasa Inggrisnya cuma pendek. Where there is no vision, the people perish. Kalau enggak ada visi, orang-orang itu binasa, hancur. Makanya saya katakan kalau hidup saudara ini tidak ada visi, akan ngawur. Ya. Ada ilustrasi. Ada seekor belalang yang dipelihara dari kecil oleh seorang anak.
ditaruh di kotak yang besar. Belalang ini kecil, dia melompat ya, tidak bisa melewati kotak itu karena dia kecil. Makin lama dia menjadi makin besar karena dikasih makan. Satu kali dia lompat, dia kepalanya kebentuk atasnya itu. Wih, dia bukannya sakit, belalang itu senang. Dia merasa dia sudah menguasai dunia ini. Karena dia bisa berhasil melompat sampai kepalanya kebentok. Dia bangga-bangga diri. Aku sudah menaklukkan dunia. Satu kali waktu anaknya ini buka kotak itu ngasih makan, anaknya dipanggil sama ibunya. Lupa dia tinggal, kotaknya lupa ditutup. Belalangnya ini lompat, dedak, lolos. Kan itu kebentuk, kalau dibuka kan keluar dia. Keluar dari kotak itu belalang ini. Ya, begitu sampai luar, dia lihat ke kiri kanan, bingung dia. Loh, kok besar begini dunianya? Dia kira dunianya itu hanya sebesar apa saudara? Kota itu. Wih, besar sekali. Terus dia kaget. Ada belalang yang lebih kecil dari dia. Lompatnya lebih tinggi. Wah, tinggi sekali. Lalu dia kejar. Dia mau tanya, kok bisa? Dia ngejar, tidak bisa. Kenapa? Larinya lebih cepat. Lompatnya dus. Dia cuma ding. Dia heran. Ini belalang lebih kecil, kok bisa lompat lebih tinggi dari dia dan lebih cepat. Begitu dia lagi ngejar, ditangkaplah. Ada tangan yang menangkap. Nah, lalu ada suara. Oh, kamu di sini toh. Siapa itu? Saudara siapa? Anak itu. Dimasukkan kemana? Balikkan ke kotak lagi. Kalau saudara nggak punya visi, seperti itu. Belalang dalam kotak. Merasa sudah semuanya. Padahal di luar itu masih jauh lebih besar. Makanya saudara perlu visi. Dapat visi dari mana? Ya doa sama Tuhan. Hikmat Tuhan itu bisa memberikan saudara visi seperti ayat yang kita baca kemarin. Hikmat memelihara hidupmu seperti uang memelihara kamu. Yang keempat, baca yang keras. 2, 3, aksi. Action, change things. Bagus, aksi bahasa Inggrisnya itu act. Singkatannya bagus. Action, change things. Ya, ini saudara catat dulu. Dan saudara baca kalau tidak mencatat. Ini seperti anak tangga ya. Kalau saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan kasih visi-visi yang besar dalam hidup saudara. 15 tahun yang lalu, 2010, saya berbicara dengan beberapa pengurus di gereja. Dan saya mengatakan saya mau kepingin pindah rumah. Dulu sebelah ini rumah, ini gereja. Lalu ini diperlebar, dipakai untuk gereja semuanya. Saya sudah memikirkan gereja 3 lantai. Lantai 1 parkir, kita di lantai 2. Lantai 3 ada balkon dan ada ruangan-ruangan untuk sekolah minggu. Mungkin Pak David saksinya. Waktu saya ngomong itu, ya, misalnya dari 10, 8 mentertawakan saya dalam hatinya. 5, 6 ngomong langsung. Untuk apa? Jemaat sedikit, dibikin besar itu untuk apa? Ya, uangnya dari mana? Ada punya simpanan emas dan sebagainya. Saya percaya 8 ketawa dalam hati. Ini misalnya 10 ya, 8 ketawa dalam hatinya. 6 mungkin ngomong langsung.
Kalau saya berhenti pada saat itu, kita tidak duduk di sini. Tetap saya rumahnya di sebelah, saudara di gedung gereja itu. Kalau sudah visi itu datangnya dari Tuhan. Karena itu yang kedua, relasi. Semakin baik relasi saudara dengan Tuhan, Tuhan kasih visi-visi yang besar dalam hidup saudara. Haleluya. Karena visi ini dari Tuhan, saya tidak berhenti. Kalau saudara ingat, kita memulai pembangunan gereja ini dana di kasnya Pak Putra. Dari dulu Pak Putra itu bendara, hari ini dia ada di Jakarta. Itu cuma 900 sekian juta. Cuma 1 miliar. Saudara lihat ini membangun gereja ini mungkin habis semuanya 10 miliar. Dari mana tambahan 9? Tidak tahu. Kalau Tuhan sudah kasih visi, sisanya itu urusannya Tuhan. Haleluya. Tapi jangan salah. Pulang dari gereja, saudara pulang ke rumah, pergi kemana, terus ngeliat rumah besar. Langsung saudara malamnya punya visi. Nanti rumahku sebesar itu. Padahal pekerjaan saudara satpam. Tidak mungkin. Kecuali yang saudara jaga gedung Bank Bali atau Bank Permata yang di depannya Kimia Farma, itu sudah tinggal di dalamnya. Visi itu juga tidak ngawur. Ya. Kemudian kalau saudara sudah punya visi yang keempat, saudara harus action, bertindak. Karena apa? Jangan no action, ini singkatan yang bagus NATO. No action, talk only. Artinya apa? Ngomong tok. Ngomong. Tapi enggak ada tindakan. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Itu baru visi. Tapi kalau tidak disertai dengan action. Cuma khayalan tok. Kan saya pernah mengajarkan saudara membuat goal setting. Saya mendapatkan itu dihargai dan itu hal yang baik. Saudara punya goal setting, 2025 akhir aku harus punya motor NMAX. Ya, saudara berdoa, tapi saudara bekerja, tapi saudara tidak menabung. Atau menabung cuma sebulan 100.000. Akhir tahun cuma 1.200.000. Down payment-nya NMAX aja enggak bisa. Harus ada aksi, misalnya nabungnya lebih banyak atau bekerja lebih keras atau korupsi, terserahlah pokoknya. Suka-suka saudara. Dan aksi ini sepaket dengan visi. Kalau cuma aksi-aksi tidak ada visi, tidak terarah. Saya mau begini, tapi tujuannya apa goalmu? Tidak ada yang ngawur. Di rumah itu banyak barang-barang yang tidak terpakai. Ya, itu yang keempat. Bagaimana mengaplikasikan aksi yang benar? Firman Tuhan sudah mengajar. Ayo kita baca bersama. Angkat suara saudara. Kolose 1:29. Ya, baca. 2, 3. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Kalau saudara baca ayat ini tidak ada sambungannya, saudara bingung. Tapi kalau saya lihat sambungannya, ini berhubungan dengan mengaplikasikan aksi yang benar. Gimana caranya? Saya ajarkan kepada saudara hari ini. Yang pertama, itulah yang kuusahakan. Ya, dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Diusahakan dengan segala tenaga. Baca bersama. 2, 3. Iya. David ini untuk bekerja,
jauh dari Lukluk ke Denpasar, itu daerah-daerah macetnya banyak. Kadang dia kerja pagi jam 6, kadang kerja siang pulang jam 10. Tetapi dengan pekerjaan yang dia lakukan dengan segala tenaga, dia bisa menikmati hasilnya, bisa membagikan istri, anak, bisa punya koleksi sepatu, bahkan bisa jualan sepatu karena terlalu banyak, bisa makan di mana-mana. Andri David ini kalau mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, kemana? Tanya. Afrika berangkat dia. Israel berangkat, ya. Timur Tengah berangkat, kemanapun bisa. Tapi dia menabung, karena dia punya cita-cita. Katanya Fosa, apa cita-cita? Saya tanya, mau tahu saudara? Mau tahu? Mau? Enggak ada jawaban, enggak usah. Sebab waktu saya tanya, mau tahu apa cita-citanya? Hampir semua memandang saya begini. Aku down mental, saudara. Lihat pandangan saudara, apalagi Pak Robi juga tujuannya begini. Bukan ngeliat ke saya, tapi ngeliat ke atas begini. Ya, ayo berdiri tegak, berdiri tegak. Saya nggak mau banyak melucu hari ini, karena memang nggak ada yang perlu dilucukan. Kalau saudara nggak usah dengan segenap tenaga, cuma seminggu, sebulan kerja serius 1 minggu, 3 minggunya nyantai. Baru kerja sedikit, ngeluh, capek, temennya nggak baik, bosnya nggak baik. Nek memang kamu ngeluh dengan sekelilingmu, buka usaha sendiri. Dan rasakan bagaimana orang buka usaha sendiri itu jauh lebih susah daripada kerja sama orang. Coba, jadi jangan cuma, wih enak ya bosku gini, aku gajinya cuma sedikit. Coba. Ya, kalau saudara kerjanya bagus, bos akan gaji saudara lebih banyak. Mau gaji besar, cuma kerja 1 minggu ngomel juga. Ini makanan rantang dari kantor ndak enak. Masih untung kamu dikasih makan. Coba ndak dikasih makan, bingung. Hari ini makan apa, besok makan apa. Masa tiap hari munari. Bulan ke-5 mukamu jadi munari. Dan bunder. Colekirkan saudara. Kerja jangan banyak ngomel, kasih tahu begitu. Yang kedua, sesuai dengan kuasanya. Yusuf, kembali ke Yusuf, tidak semena-mena karena dia disertai oleh Tuhan, lalu dia berhasil. Gino tidak semena-mena karena disertai Tuhan lalu dia berhasil. Tidak. Yusuf itu sudah menunjukkan dirinya ini rajin. Tidak banyak ngomong. Disuruh apa saja oke. Saya percaya di rumah Potifar, Yusuf itu tidak langsung dikasih, kamu kuasa. Enggak. Dia budak yang masih culun, belum punya pengalaman apa-apa, kan dia hasil dibeli dimasukkan sumur itu terus diambil sama pedagang, dibeli sama Jenderal Potifar. Mungkin kan enggak bisa apa-apa, Yusuf jadi tukang apa? Cuci piring misalnya. Saya belum sempat WA Yusuf soalnya. Cuci piring. Tuannya tuh lihat, kalau yang sebelumnya nyuci piring, kadang ada kotornya, kadang masih ada minyaknya, ini kok licin. Istrinya mungkin yang ngasih tahu, dia kalau nyuci piring ini bersih. Mungkin sambil dijilat. Nyuci sendok bersih, ya. Terus dinaikkan, coba suruh bersih-bersih kamar. Dia bersih-bersih kamar, mungkin istrinya ngintip-ngintip begini. Waktu belum timbul pikiran cabul ya. Wih, arek satu nih rajin ya, bersih ya. Sampai bawa-bawa tempat tidur dibersihkan semua. Tidak disuruh semua korden-korden dibersihkan. Dilihat. Lalu dia ngomong sama Potifar, karena Potifar kan kerja di kerajaan, dia jenderal. Ya kan, istrinya ngasih laporan toh. Terus Potifar bilang, coba dia kasih supervisor bagian dapur. Naik.
Akhirnya dipanggil Yusuf. Kamu tak kasih kuasa atas seisi rumah ini. Begitu loh. Penjara juga begitu. Dia narapidana yang baru masuk. Tidak langsung dikasih kuasa sama kepala penjara langsung senang. Kepala penjara itu tidak ditulis ya seorang yang G. Tidak. Karena Yusuf ini kan elok parasnya. Rajin. Dipukul sama tahanan yang lain, dibully, dia menter aja, kuat aja. Kerjanya bagus. Ya, lama-lama saudara juga kalau kerja begitu. Jangan dikira bos itu tidak melihat, bos itu melihat, kecuali bos saudara buta. Wah, satu ini rajin. Semua sudah pulang, dia belum pulang. Ya karena sering megang kuncinya. Semua belum datang, orang ini sudah datang ya karena sering megang kuncinya. Tapi ada juga toh, sering megang kunci kantor. Semua yang lain sudah nunggu di depan, saudara yang paling terlambat nunggu. Sering kan kita lihat kejadian itu di jalan, betul? Saya sering melihat, enggak tahu kalau saudara nggak pernah melihat. Wih rajin, nanti sudah dinaikkan. Siapa tahu sudah dipanggil, mau nggak jadi mantuku? Wah luar biasa. Iya. Kalau yang ini jangan dibalik. Tuhan juga tidak langsung boleh ya kasih Yusuf. Tidak. Kenapa kok nama Yusuf yang muncul? Karena itu sesuatu yang berbeda di mata Allah. Jadilah orang yang berbeda di mata Allah. Haleluya. Dalam hal yang baik. Nanti saudara mendapat penyertaan dan kasih setia dari Tuhan. Begitu Tuhan sudah kasih, dia tidak cabut lagi. Naik sudah, sukses saudara. Saya yakin sekali nanti kerajaan 1000 tahun damai, Yusuf menjadi penguasa. Mungkin dia raja di negara mana, saya percaya. Terakhir, baca bersama, evaluasi, 2, 3. Evaluasi, ya. Mengevaluasi apa yang dievaluasi? Kadang saudara mau tidur atau setiap minggu ya, kalau di kantornya Pak Budi pasti ada kan evaluation. Tidak tahu setiap bulan atau setiap triwulan atau setiap semester, setiap tahun itu sudah pasti ada. Saudara juga perlu pikiran, perkataan, perbuatan, paradigma. Kira-kira saya sebulan terakhir ini paradigma saya tambah jelek atau gimana? Perkataan saya gimana? Saya sudah tambah umur setahun lagi di dalam Tuhan. Bukan hanya umur jasmani, umur rohani juga. Kapan? Sejak sudah dibaptis toh. Kira-kira perkataan saya ini sudah berbeda belum? Ya, dan ini. Dulu atau pertama saya jadi choir, bagus, semangat. Lu sekarang kok tambah jelek? Itu evaluasi. Dulu pertama saya jadi WL singer, wah bagus. Karena pertama kali deg-degan. Siapa WL yang terkenal itu, yang JPCC itu Frankie ya? Apa? Bukan. Frankie Siombing itu siapa? Yang kawin sama yang tinggal di Bali itu, bukan ya? Ya, jangan di Bali, Frankie Siombing. Ya, pokoknya salah satu lah, saya lupa. WL worship leader terkenal se-Indonesia. Dia dulu ini cuma orang biasa datang ke gereja, tapi punya kemampuan. Kamu jangan main mata. Punya kemampuan nyanyi, ya. Dia duduk, dia ngelihati sekian lama. Dia punya visi. Satu kali aku mau berdiri di mimbar itu, melayani Tuhan. Dengan kerja keras kan tadi, saya lihat 4A. Dia mulai ikut-ikut. Nimbrung sama orang-orang. Akhirnya
dia jadi WL yang terkenal. Sesudah jadi WL yang terkenal, dia bilang, karena saya mendengarkan sudah lama ya, dia selalu mengevaluasi bagaimana pelayanan saya hari itu. Saudara juga, jangan karena pertama jadi WL singer, dak-dikduk, wih bagus. Latihan 5:30, saudara jam 3:30 sudah datang di gereja. Bahkan gereja belum dibuka. Frankie Kuncoro, iya. Dan rapi, pokoknya bukan Sydney. Sekarang karena sudah kebiasaan, makin jelek. Jangan begitu. Orang yang tidak berani melakukan evaluasi, ya itu menipu dirinya sendiri. Contohnya begini, ada seorang penjual obat penumbuh bulu. Saya ini korbannya dulu, ya, enggak usah ceritain. Wah, dia jualan, ini obat luar biasa, saya jamin 3 hari pasti keluar bulunya sedikit. Mau bulu kaki, kumis, bulu ketek, rambut, ini manjur. Saya contohnya, lihat bulu tangannya, bulu kakinya, bulu dadanya, ya, bulu keteknya sampai keluar. Ini manjur. Rambut saya gondrong, dia pakai rambutnya gondrong, ya. Wih, orang lihat dia bener juga. Ini bukan orang Arab, tapi bulunya banyak. Belilah. Henok beli, Pak Bail beli, Pak Bohok beli, semua beli. Wah, beli. Rame. Tiba-tiba saja geruduk. Ya. Kan bisa saya tadi pagi ada petir-petir kan ya. Saya berdoa supaya enggak hujan. Enggak hujan. Anginnya keras, tiba-tiba angin keras. Waktu angin keras ya, copot wignya. Ketoklah buat dia apa saudara? Botak, klimis. Ya, orang-orang yang nanti ngelempari, dikembalikan. Ya, ternyata dia pakai wig. Itu dia enggak mau mengevaluasi dirinya. Orang kon botak kok jualan obat penumbuh bulu. Itu saya kena ya. Mau tahu ceritanya? Enggak usah ya. Nanti saudara pulang yang diingat cerita saya, bukan khotbah saya. Haleluya. 5 sih sudah ya. Yang penasaran apa sih 5 sih? Pancasila. Ya sudah. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa Saudara, turunkan tangan saudara. Coba lihat saya.
Waktu saya membuat firman Tuhan ini, saya berdoa supaya yang hadir mendengarkan maju hidupnya. Gambar pertama tuh sukses. Saudara diberkati oleh Tuhan sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Nah, waktu menyanyi terakhir, inilah persembahanku. Apa persembahan saudara? Ku membawa hidupku. Saudara jangan bingung kiri kanan saudara. Tak kasih tahu sekali lagi, Tuhan tidak dengar suara saudara. Dia dengar hati saudara. Mau saudara sumbang mau apa, kalau enggak sumbang lebih baik sih. Mau saudara falas mau apa, Tuhan tidak peduli. Dia lihat hati saudara. Kasih hati saudara, ini saat yang paling baik. Jangan jalan-jalan kencing apa. Bisa nanti kencing itu. Sekarang ini hubungan saudara dengan Tuhan. Lagi 5 menit sudah selesai lagu ini. Saudara melewatkan hal-hal yang paling penting dalam hidup saudara. Yaitu saudara memberikan hidup saudara untuk Tuhan. Kalau saudara memberikan untuk Tuhan, bilang, Tuhan, this is my life. Ini hidupku, pakai Tuhan. Ini kesempatan saudara, jalin hubungan pribadi Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau bisa lebih keras lagi. Yesusku, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tu Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, silakan saudara membawa masing-masing hidup dan penyembahan saudara kepada Bapa. Ya ratala wala masikit dilili alamala, urikit dilili ala wala malala wala lala, irikele alamala wala lala, urikit dilili, ya rala wala mala wala lala, Yesus, jalin relasi yang baik dengan Tuhan. Ini saat yang indah. Dia bersekutu dengan roh saudara. Ya rala wala malala, urekete lelelelelelelea. Haleluya. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Tuhan, sungguh kami mendapat tuntunan ya Bapa. Bagaimana Tuhan kami harus hidup. Bagaimana Tuhan kami harus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, begitu banyak hal dalam dunia ini yang ingin kami kejar ya Bapa. Tapi kami tahu yang terutama adalah memiliki
relasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Tuhan, setiap orang memiliki hal-hal yang berbeda dalam hidupnya. Tapi Tuhan, sungguh Engkau mampu mencukupkan semua yang kami perlukan. Engkau yang akan menyediakan bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biar Tuhan kami hidup di dunia ini, kami menjadi orang-orang yang tangguh. Kami boleh Tuhan orang melihat Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami mencerminkan Engkau ya Bapa. Bukan orang yang mudah patah semangat, tapi orang yang berusaha keras, orang yang sukses dalam kehidupan, tapi juga memiliki relasi yang luar biasa baik dengan Engkau pencipta kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk selalu mengevaluasi ya Bapa diri kami masing-masing ya Bapa. Pekerjaan kami, pelayanan kami, apa yang kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan benar-benar hidup kami boleh semakin maju di dalam Engkau ya Bapa. Tidak hanya dalam hal dunia, tapi dalam pelayanan kami, dalam kerohanian kami ya Bapa. Sehingga Tuhan pada saatnya nanti pengangkatan, tak ada satupun dari kami yang tertinggal ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar Tuhan kami boleh memiliki visi ke depan ya Bapa. Tidak hanya berhasil dalam hidup ini, tapi bersama-sama dengan Engkau di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, menengadahkan wajah, karena kami tahu saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Mereka boleh makin maju di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menghormati perjanjian dengan Engkau. Maka sebaliknya janji-Mu yang tidak pernah meleset, yang ya dan amin, akan dicurahkan dalam tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus tersebut. Hamba-Mu hari ini berdoa untuk para oldies di tempat ini. Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Khususnya kami mendukung dalam doa untuk Mama Lim Kim Nyo. Tuhan pulihkan kesehatannya, kembalikan semangatnya, dan kasih Tuhan menyertai hidupnya. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima